Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Laili Widianti SSI, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah bahwa untuk menjadi guru yang baik, maka saya harus berperan aktif dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Keterkaitan modul 1.4 Budaya Positif dengan modul 1.1 yaitu Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 yaitu Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak, semuanya bermuara pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang telah kita pelajari, yaitu menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri peserta didik agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Melalui penerapan budaya positif di sekolah, tentunya mampu mendorong tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Melalui pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut yang tertuang pada modul 1.1, kita ketahui bersama bahwa seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pendidikan yang berpusat pada murid. Kita ketahui bersama bahwa nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mampu menjalankan nilai dan melaksanakan peran sebagai guru dengan sebaik-baiknya. Pada modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan ke arah yang positif, maka diperlukan visi. Visi dapat dicapai melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Melalui pendekatan ini, maka kita dapat membuat prakarsa perubahan demi terbentuknya budaya positif di sekolah. Refleksi pemahaman modul 1.4. Pertanyaan refleksi yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya telah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, baik yang berhubungan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut harus benar-benar ditanamkan dalam diri, diimplementasikan dalam tindakan, serta dibagikan kepada rekan guru di sekolah, bahkan kepada masyarakat. Konsep yang pertama yaitu disiplin positif, di mana kita mengajarkan siswa mandiri dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan dengan cara mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik siswa bukan akibat motivasi eksternal baik berupa paksaan, pujian, maupun hukuman. Konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Motivasi yang pertama dan kedua merupakan motivasi eksternal, di mana motivasi eksternal hanya berlaku untuk jangka pendek. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik yang dapat bertahan untuk jangka panjang bagi dirinya sendiri. Motivasi intrinsik dapat tumbuh dan berkembang jika kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan secara berlebihan sehingga motivasi eksternal tidak mendominasi diri siswa. Konsep yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas 5 hal. Yang pertama, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Konsep selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Posisi yang sebaiknya dimiliki seorang guru adalah sebagai manajer, yaitu di mana guru memberikan ruang kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi melalui segitiga restitusi. Kita ketahui bersama bahwa segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dengan cara mendorong murid mencari solusi dan aksi nyata perbaikan. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan, yaitu ketika saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini membuat saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah perlu keterlibatan seluruh warga sekolah, baik siswa, guru, maupun stakeholder dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dan refleksi hasil pelaksanaannya. Perubahan yang terjadi lainnya yaitu saya menyadari posisi kontrol yang selama ini saya lakukan baik sebagai teman maupun pemantau ternyata masih kurang tepat untuk mewujudkan disiplin positif. Sehingga saya perlu mengubah posisi kontrol saya menjadi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami yaitu saat saya berupaya memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa, namun di lain sisi berseberangan dengan pihak yang masih menerapkan metode hukuman sebagai solusi dalam menerapkan disiplin di sekolah. Hal ini mendorong saya untuk mampu menjalankan peran sebagai coach bagi guru lain dalam memberikan pemahaman tentang teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol guru. Pertanyaan refleksi yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan dan berbagi pemahaman saya tentang posisi guru sebagai manajer melalui penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang terjadi baik pada siswa maupun pada rekan sejawat. Saya juga tertantang untuk berkolaborasi dengan teman sejawat dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid.
Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini masih cenderung sebagai teman dan pemantau harus mampu bergeser menjadi posisi seorang manajer. Pertanyaan refleksi yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai teman dan pemantau. Saat itu, saya merasa yang saya lakukan terhadap murid sudah tepat karena saya tidak lagi menerapkan hukuman, tetapi melakukan pendekatan sebagai teman dan mengingatkan tentang konsekuensi siswa jika melakukan pelanggaran sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Meskipun terkadang saya merasa bersalah karena harus tetap konsisten terkait konsekuensi yang harus dilaksanakan siswa meskipun dengan alasan dan latar belakang yang berbeda-beda. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya merasa bahagia ketika murid saya dengan kesadarannya sendiri mampu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sehingga mampu menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Perbedaan yang saya rasakan adalah saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif dan memberikan ruang kepada siswa untuk memahami akar permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi terbaiknya. Pertanyaan refleksi yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, yaitu pada saat saya menyelesaikan permasalahan kesalahpahaman yang terjadi antar siswa. Ketiga tahapan baik menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, maupun menanyakan keyakinan saya lakukan. Meskipun saya belum tahu bahwa langkah-langkah yang saya lakukan tersebut adalah tahapan segitiga restitusi. Pada saat itu, untuk menstabilkan identitas, saya memanggil semua siswa yang terlibat dalam kesalahpahaman sehingga menyebabkan salah satu siswa berencana mengundurkan diri dari ekstrakurikuler pramuka dan menanyakan detail permasalahan yang terjadi dari semua sudut pandang. Saya juga menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah mengetahui detail permasalahan yang terjadi, untuk validasi tindakan yang salah, saya menanyakan semua alasan yang mendasari munculnya permasalahan tersebut. Kemudian saya menanyakan keyakinan dengan menanyakan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam Dasa Dharma dan Trisatya yang telah mereka langgar, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan alhamdulillah, dengan langkah-langkah yang saya ambil bersama semua siswa yang terlibat, permasalahan dapat terselesaikan dengan sangat baik. Pertanyaan refleksi yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi dan komunikasi yang baik semua warga sekolah, baik guru, siswa, maupun stakeholder. Selain itu, juga perlu adanya kolaborasi dengan orang tua murid dan masyarakat, sehingga budaya positif tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga menjadi karakter yang kuat untuk peserta didik. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya budaya positif. Terima kasih saya ucapkan, salam dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.